Enggak ada khawatir, tanpa makan siang tanpa susu mereka juga sudah jalan dan biasa-biasa saja kok. Bangsa kita bukan itu yang dicari kok. Jadi program susu gratis, makan siang gratis, ini kan kalau klaimnya dari paslon 2 kan menyediakan anggaran sampai 400 triliun. Betul. Itu bombastis sekali itu, Bos. Kenapa? Apakah karena dia kurang nutrisi? Apakah karena dia kurang makan siang? Kurang makan minum susu? Atau kenapa? Masa makan siang gratis mendekati biaya pendidikan kita? 600 triliun. Pendidikan, itu seluruh pendidikan tuh. Pendidikan tinggi, pendidikan bawah, pendidikan dasar. Itu 600 triliun. Makan siang gratis makannya aja 400 triliun. Bukti konkret, gagasan yang jelas, bukti konkret. Jangan hanya gimmick dan gimmick. Gitu. Etikat baik yang lebih real bisa jadi kan. Ketika ini banyak diperdebatkan nih, berarti dibandingkan dengan paslon yang lain, paslon Prabowo Gibran lebih real. Udah mempertajam. Makan siang gratis sebenarnya gimana? Ya, ini kan sudah dilakukan oleh 70 sekian negara Ya. di dunia ya. Dan makanya tadi saya kan sebenarnya mau bicara tentang, kan tadi saya bilang ada 2 poin. Saya baru poin pertama, kemudian harus pindah ya. Tapi ini kan begini, ketika kita bicara tentang masalah ekonomi dan pemilu, ini kan kita berkaitan dengan itu. Maka yang harus kita lihat itu kan kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang sekarang terjadi. Ya, ini berkaitan erat dengan bagaimana proses pemilu ini akan terjadi di Indonesia. Yang pertama bahwa saat ini ketidakpastian ekonomi itu ini akan juga berkaitan dengan makan siang gratis. Ketika kita saat ini dalam kondisi ekonomi yang dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil ini, maka dibutuhkan beberapa langkah strategis yang diambil oleh siapapun lah, baik capres maupun cawapres yang bertarung hari ini. Dan di paslon Prabowo Gibran mengambil alih bahwa seperti isu atau bukan isu ya, seperti program makan siang gratis ini kan bagian dari mempersiapkan generasi masa depan yang harusnya menikmati pembangunan ini begitu. Pertama kita harus lihat rasio jumlah penduduk Indonesia dengan tadi lulusan sarjana cuma 6%. Jangan jumlahnya. Ini kan berarti ada ketimpangan ekonomi dan sebagainya yang terjadi di Indonesia. Maka dengan memastikan ada makan siang gratis bagi anak sekolah itu adalah bagian untuk menjaga nilai gizi sehingga anak-anak sekolah ini punya kepastian untuk pendidikannya misalkan. Orang tua kan tidak lagi khawatir karena anaknya sudah dijamin makan siang gratis sekolahnya, maka otomatis dia tinggal memikirkan hal yang lain. Dan itu juga untuk menjamin agar ya namanya tingkat kecerdasan dan sebagainya bisa lebih merata. Itu kan bagian dari itu. Dan 70 negara sudah melakukan hal yang sama. Dan penipuannya ada 400 juta secara total di dunia ini. Itu yang menjadi keinginan besar dan yang sudah diinginkan oleh Pak Prabowo dan pasangan Gibran ini harus dilakukan setelah. Apakah dengan program itu yakin bisa meraup suara? Ini bukan masalah meraup suara atau tidak. Ini kan. Tapi kan kampanye kan tujuannya ke suara, Mas. Oke, tidak ada masalah gitu. Tapi kan kita ketika ditanya visi misi dan programnya, ini program kita. Ya. Kita ingin memastikan bahwa anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Sehingga mereka ketika menerima pendidikan, melaksanakan pendidikan ini, mereka sudah terjamin di situ. Itu bagian dari cita-cita atau keinginan besar yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Ya. Kalau kemudian realisasinya nanti bagaimana, itu kan juga sudah di-cover salah satunya dengan tadi misalkan dengan size anggaran. Salah satu yang didorong adalah ada badan khusus tentang penerimaan negara. Artinya ada sebuah tempat yang di luar dari Kementerian Keuangan yang berbicara tentang penerimaan negara untuk menggenjot agar terjadi pendapatan besar terhadap negara dan pendapatan itu yang kemudian dikembalikan pada masyarakat. Salah satunya dikembalikan dalam bentuk program makan siang gratis. Itu firm, jadi makanya program visi misi yang dibuat oleh Prabowo Gibran jauh lebih detail kalau menurut kami dibandingkan dengan paslon yang lain. Gimana Pak Saproni? Katanya lebih detail Pak Saproni. Enggak apa-apa, itu kan dari beliau. Kalau urusan makan siang, bagi susu, nah ini memang jagonya ya? Urusan yang paslon nomor 2. Tapi khawatir nggak dengan itu? Enggak ada khawatir, tanpa makan siang tanpa susu mereka juga sudah jalan dan biasa-biasa saja kok. Bangsa kita bukan itu yang dicari kok. Peningkatan ekonomi bukan dikasih makan atau mau susu, enggak. Bagaimana menempatkan masyarakat itu betul-betul
bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari itu yang penting. Itu yang kami rasa. Maka sekali lagi kami nggak risau. Kalau ada yang disampaikan tadi makan siang gratis, pembagian susu, ini kan untuk mempengaruhi pemilih di Pilpres nanti. Arahannya Ya. lebih ke suara sebenarnya. Iya, Jadi membantah dari Mas Agus tadi. kalau kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, ini mohon maaf ya. Karena semua capres-cawapres ini berlomba-lomba untuk bagaimana menggait suara. Ya. Dengan cara apapun. Yang penting tidak melanggar aturan kalau Aturan. di kami. Ya. Ya itu saja Mas. Jadi kami nggak risau dengan, Kalau program andalannya apa? Nah, Dari kan tadi udah disebutkan, kalau nanti saya yang ngomong kan mendibandingkan baik. gitu. Kan itu. Ya. Yang mahasiswa itu sudah menyampaikan, dari 3 ini, tanya masih ada di samping kita kan. Kan yang relevan kan yang nomor 3. Oh, nomor Ya kan? tiga. Ini Iya. kata Mas Aditya loh, bukan Betul, kata betul. saya loh. Iya. Nah kalau kami yang nilai, pasti kita the best-nya. Tapi Oke. biarkanlah orang lain yang menilai. Lah salah satunya dari Mas Aditya Wakil BEM mengatakan, yang relevan itu yang di nomor 3. Kalau yang nomor 1 tadi kan dibilang, tanya beliau lah masih ada kan. Begitu pula Ya. nomor 2. Ya itu aja. Makasih Mas. Simpelnya begini, visi misi dan program pasangan capres-cawapres itu berbeda dengan visi misi atau program yang dilakukan oleh caleg. Karena capres dan cawapres ini akan masuk dalam namanya RPJMN. Ya. Artinya otomatis akan menjadi program negara. Gitu loh. Jadi nggak ada Saya nggak ada koreksi hal yang Mas. Kalau caleg itu nggak punya visi misi Iya Mas. betul, makanya Ya, saya bilang. Jadi koreksi ya. Ya, Yang betul. punya visi misi itu adalah partai. Partai. Caleg nggak punya. Makanya saya bilang, ketika capres cawapres melakukan visi misi, memberikan visi misi dan programnya, itu akan dicatat dan masuk dalam lembaran negara nantinya dalam bentuk RPJMN menengah. Selama 5 tahun dia harus dilaksanakan. Janji politik ini akan tertuang dalam program-program untuk pelaksanaan pemerintahannya gitu. Jadi tidak ada yang kemudian dianggap sebagai hal yang untuk hanya sekedar menggait suara rakyat agar terpilih dan sebagainya. Kalau menggait suara rakyat itu kan otomatis rakyat akan menilai paslon mana yang menurut mereka realistis yang akan memberikan kesejahteraan kepada mereka gitu. Nah bagi kami, ya kami membuat program ini realistis bagi kami. Harus diterapkan. Kami berani melakukan program itu, kami berani untuk menyuarakan itu. Kredit pembiayaan kepada gen milenial, kemudian makan siang gratis, gizi untuk ibu hamil agar tidak terjadi stunting dan sebagainya. Itu bagian dari program yang real yang akan kami berikan kepada rakyat. Kan Ya. itu. Gimana Mas Bri? Khawatir nggak? Jadi kalau khawatir ya tentu nggak khawatir. Nggak khawatir ya? Karena tentu kami di tim Amin juga punya penilaian-penilaian. Ya. Jadi program susu gratis, makan siang gratis ini kan kalau klaimnya dari paslon 2 kan menyediakan anggaran sampai 400 triliun. Betul. Itu bombastis sekali, itu besar itu. Sementara kalau kita berbicara masalah untuk meningkatkan SDM manusia Indonesia, apakah itu prioritas? Sementara sarana-prasarana pendidikan masih sangat banyak. Jangan dilihat di Jawa, di luar Jawa sangat menyedihkan, sarana-prasarana sangat kurang itu. Sehingga ini yang menjadi spirit pasangan Anies Baswedan Muhaimin. Ketimpangan itu harus diselesaikan. Ya, diselesaikan. Angka 400 triliun itu bisa dipakai untuk membangun sarana-prasarana pendidikan. Yang di luar Jawa ini sangat membutuhkan itu. Ya mohon maaf, ini harus dilihat secara lebih jernih dalam konteks itu gitu. Ya, kalau 400 triliun itu dipakai hanya untuk susu, kemudian makan siang gratis, luar biasa gitu. Angka sebesar itu, dana sebesar itu hanya dipakai untuk satu program itu. Sementara bisa dipakai untuk program-program yang lebih dibutuhkan dalam konteks bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini yang tentu menjadi hal yang harus dicermati oleh rakyat Indonesia. Ya. Kalau apakah ini hanya sekedar untuk sensasi mencari itu, ya monggo saja itu bagian dari strategi mereka. Ya, ya. Tapi tentu ini kan harus dilihat secara jernih. Angka 400 triliun itu besar loh. Besar. Ya besar. Nah ini tentu ya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Realistiskah itu
Ya. Nah, monggo masyarakat biar menilai tentang hal itu. Ya. Demikian. Saya yakin begini, simpelnya menjawabnya begini. Ketika kita sudah berani memberikan program itu, maka akan menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan pendapatan negara yang jauh lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, lebih sayang mana kita membangun SDM atau hanya sekedar membangun infrastruktur? Kan pertanyaannya itu, ketika IKN dibangun, semua bertanya, kapan IKN dibangun? Ngabisin duit untuk infrastruktur. Lah sekarang kita punya niat baik membangun SDM, menjaga stabilitas SDM kita agar tetap terjaga nilai gizinya, kecerdasannya. Kalau resiko-resiko yang akan kita hadapi, ya kita akan siap menghadapi. Ya, baik. Saya pengen dengar dari Mas Jono, gimana Mas Jono? Soal makan siang gratis dipertajam Mas Jono. Karena itu, Substansi ya. iya, karena Substansi ya. kemungkinan nanti ini akan menjadi satu perdebatan juga di sana nanti. Jangan baper ya. Ya, Jadi gini. APBN kita tahun depan itu 3.300 triliun betul. 2024. Pendapatan kita 2,9 triliun. Belanja 3.300 triliun. Masih defisit negara ini sekitar 500 triliun. Jadi pemerintah pusat pun sendiri masih gamang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyedot anggaran lebih. Yang efeknya juga belum bisa dirasakan efektif atau tidak. Dalam belanja termasuk IKN ada 40 triliun tadi sudah saya sampaikan. Dan sisanya untuk belanja infrastruktur, pendidikan, termasuk transfer ke daerah. Kalau kita bicara peningkatan SDM, sebenarnya masing-masing daerah sudah dititipkan dana itu. Pemerintah sudah berikan, dana transfer sudah diberikan. Dikelolalah untuk mengelola masyarakat yang ada di sana. Kenyataannya tidak efektif, Pak. Saya sampaikan begini, di peta kapasitas fiskal, ya kebetulan beberapa waktu lalu ke Bali kita bicara tentang ini. 80% provinsi itu kapasitas fiskalnya rendah. Ya. Kenapa dia rendah? Karena kemampuannya memperoleh penerimaan itu rendah. Kapasitas fiskal itu dilihat dari mana? Dari PAD, dari penerimaan daerah. Dikurangi belanja pegawai dibagi jumlah penduduk miskin. Sehingga dapatlah poinnya kapasitas fiskal di situ. Termasuk Kepri itu rendah. 80% Indonesia rendah. Nah, kemudian bagaimana masing-masing daerah ini mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan tadi sumber daya manusia. Kita lihat di Kepri saja lah. Di kawasan Interland, Natuna, Nambas-Lingga. Bagaimana di sana? Angka rata-rata lama sekolah di 3 daerah itu di bawah 9 tahun. Nasional masih 8,7 tahun. Artinya setelah SMP itu kita rata-rata orang nggak lanjut. Ya. Kenapa? Apakah karena dia kurang nutrisi? Apakah karena dia kurang makan siang? Kurang minum susu? Atau kenapa? Karena akses mereka untuk mendapatkan pendidikan itu rendah. Jadi bukan karena nutrisinya. Bukan karena nutrisi. Nah, bagaimana caranya supaya rata-rata lama sekolah itu bisa ditingkatkan? Berarti aksesnya ditingkatkan dong. Ya. Di mana? Di masing-masing daerah provinsi ini. Nah, bagaimana pemerintah daerah masing-masing itu bisa meningkatkan itu gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita. Termasuk Kementerian Keuangan di concernnya di situ. Ini uang pusat ini nggak pernah telat sampai ke daerah. Tapi alokasi belanjanya, nah itu yang kita harus pertanyakan. Gitu. Sehingga saya, kalau mungkin pasal nomor 2 melihat salah satu indikator untuk meningkatkan SDM adalah memperbaiki nutrisi. Betul. Kita lihat contoh Amerika, kenapa dia sanggup memberikan 2,2 miliar porsi sepanjang tahun 2019 itu. Karena PBN-nya itu 3 kali lipat Indonesia. Ya. Jadi dia sekitar 300 triliun dia keluarkan itu seperti buang garam ke laut. Kita masih banyak masalah. Kita kalau dikeluarkan 400 miliar berapa persen ya kita kira-kira dari ya? 400 triliun. Ya. 400 triliun itu dari 3.300 Ya. triliun. Berapa itu Mas? Kurang dari sekitar 10-15%. Artinya akan kesedot besar. 15% kita buang untuk nutrisi. Saya pikir itu bukan pilihan yang bijak. Ya. Dan saya yakin begitu nanti kalau Prabowo terpilih, mungkin dilaksanakan, tapi tidak sebesar itu. Mungkin saya bisa kasih masukan begini. Di mapping,
wilayah yang sangat membutuhkan asupan nutrisi lebih. Karena nggak semua wilayah ini yang juga terkendala dengan masalah nutrisi. Wilayah perkotaan itu nggak ada masalah. Seperti Mas Saproni bilang, selama ini aman-aman aja. Tapi memang ada wilayah memang bermasalah dengan itu. Tapi namanya kebijakan kan harusnya menyeluruh. Nah, enggak mesti harus menyeluruh. Di Amerika pun enggak semuanya gratis. Di Amerika yang masyarakat mampu suruh bayar, tapi disediakan makan siangnya. Kita baliklah dulu 4 sehat 5 sempurna. Kenapa dulu tuh dimunculkan itu? Karena memang kita harus makan itu harus lengkap, ada lauk, pauk, sayur dan susu supaya terpenuhi semua asupan nutrisinya gitu. Supaya apa? Kalau nutrisi lengkap, kemampuan kerja otaknya juga bagus gitu. Nah, kenapa stunting di Indonesia menjadi atensi sangat besar dan itu atensi pemerintah juga? Karena upaya di masing-masing daerah itu tidak seperti yang diharapkan. Stunting itu gimana menyelesaikannya? Sebelum dia hamil. Ya. Sebelum dia hamil, dia masih jadi janin, pemuda lajang. Dia harus perhatikan nih asupan nutrisinya. Minumnya asam folat ya. Bukan asam sulfat ya, bukan samsul ya. Nah, jadi program itu yang harus diperbaiki ya di masing-masing daerah sehingga upaya mengatasi stunting, perbaikan nutrisi itu bisa berjalan efektif. Sehingga kalau memang anggaran itu memang disiapkan, mungkin untuk program yang untuk wilayah yang membutuhkan. Oke lah, mungkin karena memang ini sudah teruji di beberapa negara. Tapi kan tidak seluruh kelompok masyarakat dapatkan makan siang gratis itu. Ya kayak masyarakat perkotaan yang mampu sudah terpenuhi kok nutrisinya gitu. Jadi kalau misalnya dari 450 triliun untuk 100 juta rakyat, untuk 100 juta anak sekolah, mungkin bisa dibagi lagi, mungkin jadi hanya 1/4 atau 1/3-nya gitu. Sehingga anggaran negara itu tidak semua tersedot ke sana. Karena apa? Negara ini masih butuh kok. Tadi Mas Pri bilang betul. Sekolah kita masih banyak yang rusak. Kampus-kampus kita perlu banyak diperbaiki. Dosen-dosen perlu tenaga pengajar, perlu diperbaiki kualitas ini manusianya. Gitu. Sehingga anggaran itu bisa optimal untuk hal-hal yang lebih produktif. Gitu. Termasuk misalnya untuk menciptakan lapangan kerja, permodalan misalnya, permodalan untuk UKM. Permodalan apakah dari, saya yakin di semua paslon akan ada itu program membantu permodalan untuk untuk pengusaha baru atau untuk UKM dan itu juga bisa dilaksanakan. Karena balik tadi ya, karena anggaran negara ini tadi kalau Mas Gus bilang butuh badan khusus untuk meningkat pendapatan. Indonesia ini sekarang pendapatannya udah paling tinggi loh, 3.300 triliun itu, dan itu masih defisit gitu. Kita mau dapat dari mana lagi? Apalagi mau kita uprak-uprak nih, misalnya pasir laut kah, tambang mana lagi? Itu nggak mungkin nggak tercatat gitu. Kalau dia nggak tercatat, nggak mungkin dia bisa untuk membiayai program nasional. Pasti ditanya, di APBN nggak ada kok bisa membiayai makan siang gratis, uangnya dari mana kan gitu. Nah, contohnya begitu. Jadi saya ingin sampaikan ya ke depan ya harus lebih bijak lagi dalam mengalokasikan pengeluaran untuk hal-hal lebih produktif. Ya monggo kalau memang sudah terpilih Pak Prabowo mau dikerjakan makan siang gratis itu ya saran saya dilihat daerah yang memang sangat membutuhkan. Terima kasih. Ya, saya mau ucapkan terima kasih pada Pak Suyono yang sudah memaparkan bagaimana rencana harusnya program makan siang gratis akan dilaksanakan. Dan ini juga menjadi masukan bagi kita. Yang pertama adalah begini, ini kan program unggulan, bukan satu-satunya program. Ini yang mungkin disalahpahami oleh banyak pihak. Kalau kita bedah lagi di 8 asta cita yang dimiliki oleh Prabowo Gibran, ada kok pemerataan tentang fasilitas pendidikan di kabupaten, prioritas misalkan. Ya itu juga masuk gitu. Tetapi kenapa kemudian asupan gizi ini dijadikan salah satu poin penting? Ya karena kita melihat bahwa pemerataan pendidikan ini bukan hanya sekedar fasilitas, tapi karena SDM kita yang memang tidak siap, ya gitu loh. Nah, kalau kemudian cita-cita bagaimana bisa misalkan 100% terpenuhi gizinya dan sebagainya. Ini kan cita-cita yang ya oke, ketika terpilih bagaimana sekuat tenaga kita merealisasikan itu. Anggarannya ya sekuat tenaga bagaimana kita mencari anggarannya untuk itu gitu. Yang berikutnya yang menjadi problem itu kan ada waktu ini kan salah satu hal menjadi problem ketika program stunting yang dibuat oleh Pak Jokowi anggarannya terserap untuk apa? Katanya untuk meeting,
untuk Renstra dan sebagainya lebih besar daripada yang langsung kepada SDM-nya gitu. Makanya untuk memastikan agar ini tidak hanya sekedar habis di situ, di meeting dan sebagainya, dipastikan bahwa program itu adalah langsung memberikan asupan makan siang gratis. Firm berarti bentuknya makan siang, langsung dimakan, dinikmati oleh anak sekolah. Nah ini kan hanya bagian dari salah satu program yang ada di dalam visi misi dari Prabowo Gibran. Ya, baik. Mas Robi gimana, Mas? Tanggapannya. Sejauh mana dan ini bisa program yang andalan? Masing-masing tadi mempunyai program andalan. Yang mana ini? Makan siang gratis? Iya. Makan siang gratis ini, saya tuh satu ruangan dengan Prabowo di Makassar. Ya. Saya dengar pemaparannya Ya, waktu acara ICP ya. Jadi 3 capres itu hadir. Anies, Ganjar, Prabowo hadir. Saya dekat, saya dengar. Langsung Saya ya? dikasih 4 buku sama Prabowo. Kalau di Gramedia mahal tuh 4 buku. Saya bilang ini gimana cara makan siang gratis ini? Banyak yang bertanya, Ya. profesor-profesor ICMI itu. Memang karena menyerap anggarannya 400 triliun. betul. APBD 3.000 triliun. Rasio pajak kita sekarang itu 10% dari PDB. Jadi orang Indonesia memang belum banyak yang taat pajak gitu. Kita tertinggal dari dunia yang rata-rata sudah 13%. Kemudian masa makan siang gratis mendekati biaya pendidikan kita 600 triliun. Pendidikan itu seluruh pendidikan tuh, pendidikan tinggi, pendidikan bawah, pendidikan dasar. Itu 600 triliun. Makan siang gratis makannya aja 400 triliun. Itu ada yang salah saya kira. Karena apa? Seluruh siswa dikasih makan. Apakah dia kaya atau miskin? Nah, ketika di salah satu di pondok di Jawa Timur, itu kan ada yang kiai yang mengkritik itu. Betul. Ya. Karena yang mampu kan kayak di misalnya santrinya anak Mas Yono nih di Malang. Saya sekolah juga anaknya santri gitu. Kan mereka sudah dikasih duit kan, 1.200.000 sudah makan siang gratis di Jakarta juga. Nah, mungkin yang miskin-miskin di sekitar 26 juta orang itu, mungkin itu yang mungkin disupport sama negara. Tapi tidak seluruh siswa yang akan diberikan makan siang gratis. Duit dari mana kita 3.000 triliun, 400 triliun habis untuk makan siang? Dana kesehatan saja 187 triliun. Seluruh Kusmas ngobati orang sakit. Dana pendidikan 600, dana jaminan sosial, PKH itu 400 triliun. Habis duitnya. Bangun infrastruktur udah berapa? 400 triliun infrastruktur membangun seluruh Indonesia. Habis duit kita, Mas. Jadi kecuali APBD kita sudah menembus 4.000 triliun. Kalau sekitar masih di angka 3.000 triliun dan kita kuras dengan 400 triliun untuk ngasih makanan anak, ini enggak realistis saya kira. Ini mungkin nanti malam diserang, Iya. malam berikutnya. Rasanya begitu, feeling saya Bahkan begitu. akan dikejar sama tim sukses salah satu cawapres. Karena itu isu yang menarik. Sama dengan ketika Ansar mau ngasih motor itu ya. Ya, Ketika pemilu 2020. Kan sampai sekarang motornya nggak ada. Karena nggak mungkin 60 miliar ngasih orang motor. Banyak masih yang harus kita bangun. Sekolah masih rusak. Iya. Coba Anda ke Tamlan misalnya. Bagaimana kondisi sekolah? Sekolah masih satu atap kok, SD SMP gabung. Bagaimana di Papua, di Makassar, di Sulawesi, di Kalimantan? Tertinggal sekali. Enggak semua sekolah misalnya seperti Yosudarso atau di yang sekolah mewah di Batam Center itu. Kalau semua sekolah seperti itu, pasti anak bisa pintar-pintar. Misalnya saya dari kampung nih, dari Tamblan sekolahnya. Jalannya setiap pagi saya jalan 2 kilo itu. Nah, makan apa adanya. Tapi kita banyak makan ikan di kampung-kampung. Nah, itu kan gizi yang bagus. Begitu juga soal stunting. Saya tahun 2022 menjadi Satgas Stunting di Provinsi Kepri. Ada sekitar sekarang 14% potensi stunting di Kepri. Itu cukup besar. Nah, kenapa mereka stunting? Karena kemiskinan, Pak. Orang nggak bisa makan bergizi karena sebulan cuma bapaknya dapat 600.000 sebulan satu keluarga. Makan telur dari mana? Makanya negara harus hadir memberikan makanan bergizi. Bukan makan siang gratis siang hari, Mas. Tapi dia harus sejahtera. Lapangan pekerjaan harus tersedia sehingga dia dengan kemiskinannya bisa keluar dari lembah kemiskinan itu sehingga dia anaknya pasti sekolah bagus. Makanannya pasti bergizi, telur
ayam, ikan setiap minggu lah. Kalau sekarang kan tidak. Tempe, tahu, Indomie untuk menghemat itu. Ya gimana mau berpikir otaknya kalau dia makannya seperti itu. Tapi paling penting adalah investasi tadi. Di bidang ekonomi, bagaimana pengangguran di bawah, misalnya di bawah 5% ya. Kalau sekarang kan masih 6%. Ya, Nah, Kepri malah di atas nasional penganggurannya. betul. Nah, ini kan lagi-lagi investasi. Bagaimana pemerataan seluruh wilayah Jawa dan di luar Jawa, investasinya menarik. Orang nggak lari ke Vietnam, nggak lari ke Malaysia, nggak lari ke Thailand, tapi orang lari ke Batam lah, atau ke Jawa. Sehingga dengan investasi kita yakin itu bisa mengurangi kemiskinan. Sehingga anak-anak ini tidak perlu negara subsidi lagi. Karena orang tuanya sudah sejahtera dengan pendapatan yang tinggi seperti Nah, itu. sejauh mana itu bisa efektif dalam untuk digunakan sebagai jurus kampanye untuk meraup suara? Apakah bisa atau enggak? Kalau ini kan salah satu program yang populer ya. Ya, Rakyat disusui gitu. betul. Disusui, nggak tahu duitnya dari mana nih, tapi pokoknya menang dulu gitu. Nanti duitnya kita cari. Saya udah dengar langsung Prabowo ngomong gitu. Andalan Prabowo apa? Hilirisasi industri. Ya, Sama dengan Ganjar. Ganjar tuh blue economy. Bagaimana misalnya memanfaatkan ekonomi biru di wilayah Sumatera, di Selat Malaka. Ganjar juga dengar langsung kita ngomong dekat gitu ya. Itu yang harap dialirisasi bagaimana Kepri misalnya kaya dengan pasir kuarsa gitu ya. Itu yang bagaimana diolah di Rempang menjadi pabrik kaca itu. ya. Begitu juga di Sulawesi nikel. Itu yang akan diandalkan negara ke depan untuk melipat gandakan produksi. Bukan dari yang lain. Nah, ini apakah ini bisa terwujud? Juga belum tentu kita bisa secepat itu bisa meyakinkan publik. Ya. Kalau kita kan paham lah. Ya. Tapi bagaimana 60% orang tidak sekolah SD, lulus SMP bisa paham itu? Yang paling paham itu ya mudah dicerna. Makan siang gratis, orang suka Pak. Tapi kita yang rasional, ini kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau petani, nelayan suka. Ya. Nah itu menarik, populer secara program, tapi nyungsep secara keuangan. Keuangan. Jawabnya Baik. simpel lagi nih. Ke anu Oh dulu. ya, mahasiswa silakan. Sekalian nanti Omong kosong Indonesia Emas 2045, omong kosong Indonesia Maju 2045. Nah, Ya. sebenarnya gini sih Mas. Ini masih pembahasan tentang ini ya. ya. Tentang ini. Aduh, sebenarnya Luar konteks gak apa-apa di situ. luar konteks gak apa-apa ya Mas. Ya. Nah, sebenarnya ya untuk membahas mengenai program-program dari capres maupun cawapres ya, orang-orang rakyat itu memiliki perspektifnya masing-masing tentang ini gitu. Nah, mungkin Ya. ketika pertanyaan Mas tadi mengenai ya apakah ini meraup suara, apakah ini meraup Ya. suara, ya itu balik-balik lagi dari gimana cara masyarakat untuk menangkap itu. Nah, Ya. kalau kita jangankan hanya Prabowo saja lah, dari paslon 1 juga mengiming-imingi BBM gratis. Nah, itu kan masyarakat mana sih ya? Secara nggak langsung sirkulasi elit ini membodohi masyarakat secara nggak langsung gitu. Jadi kayak janji-janji politik, janji-janji kampanye yang itu ya kita tahu ujungnya bahwa pasti itu tidak terwujud mungkin ya. Karena kebanyakan itu yang terjadi di negara kita ini. Jadi kayak ya hal-hal seperti itu sebenarnya udah biasa lah kita dengar di dunia perpolitikan, dunia Ya. perkampanyan. Karena itu memang strategi masing-masing memiliki strategi. Namun ketika kita ingin mengomentari, tentu dari sudut pandang akademisi itu berbeda, dari sudut pandang staf ahli berbeda, dari sudut ini berbeda. Cuma yang kita butuhkan sekarang itu yaitu tadi bukti konkret, gagasan yang jelas, bukti konkret. Jangan hanya gimmick dan gimmick itu. Jadi kita butuh itu gitu. Kalau makan siang gratis konkret nggak? Konkret bagi ya memang benar kata Bapak tadi bahwasanya ya ketika pembagiannya memang kita ini masih banyak sekali loh Mas anak-anak yang membutuhkan makan. Ya kita harus memperhatikan itu juga. Ya. Saya tidak menyalahkan program dari Pak Prabowo. Itu saya setuju dengan itu. Namun gimana nanti? Makanya tadi saya bertanya, teknisnya tuh gimana? Ya. Gagasannya tuh gimana? Kami butuh itu, Mas. Ya. Masyarakat sekarang butuh itu, Tuh, anak muda sekarang gagasannya butuh itu. gimana? Ayo. Bukan hanya tok ngasih gratis, orang Ya. kaya digratiskan enggak mungkin. Nah, makanya teknisnya tuh gimana? Kalau kita berbicara ya, masih banyak anak yang membutuhkan makan. Apalagi tadi kemarin juga ada isu pemberian apa sih yang Rohingya itu datang ke Indonesia. Gimana dari sistem pemerintah memberikan makan ke Indonesia?
pemerintah rakyatnya aja nggak dipikirin loh, gimana loh, masih banyak yang mengais-ngais tong sampah untuk mencari makanan, itu sangat miris sekali loh Mas, kita harus memperhatikan itu. Makanya saya bilang tadi di awal, omong kosong Indonesia emas 2045, omong kosong Indonesia maju 2045, kalau sistemnya masih seperti ini gitu Mas. Itu sih. Oke. Ya, baik. Jawaban, Mas. Ya, tugas para analis politik dan tugas para akademisi lah yang menerjemahkan. Ya, itu kan masukan sebenarnya. Tapi itikat baik kita sebagai Ya, tapi kan sudah ada program duluan, Mas, bukan Betul, etikat ya. duluan. Itu kan itikat baik. Namanya visi misi dan program itu kan itikat baik yang dilakukan oleh capres cawapres. Siapapun, baik paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tapi teknisnya kan sudah harus Nah, dipikirkan. yang seru adalah hari ini seluruh masyarakat berkonsentrasi membicarakan tentang programnya 02 doang. Artinya dalam realita di masyarakat itu menjadi asik untuk didiskusikan, Ya. asik untuk direalisasikan. Dan asik nanti di debat akan menjadi satu pertanyaan. Enggak ada masalah. Ya. Tetapi itu adalah itikat baik. Yang lebih real bisa jadi kan. Ketika ini banyak diperdebatkan nih, berarti dibandingkan dengan paslon yang lain, paslon Prabowo Gibran lebih real. Ya. Sedangkan, nah ini kan problem berikutnya. Problem berikutnya itu memang masyarakat itu tidak mungkin dikasih visi misi yang secara tebal gitu, suruh membaca kemudian mendebatkan itu. Enggak penting bagi rakyat. Itulah tugasnya teman-teman akademisi, teman-teman analis politik untuk membedah secara utuh apakah visi misi kami paslon Prabowo Gibran ini layak untuk diperjuangkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau secara kemudian program-program unggulan yang kami tunjukkan itu adalah bagian dari strategi politik kita, bahwa di dalam sekian program visi misi dan program itu ada ini loh. Tapi itu yang kita tunjukkan agar masyarakat itu mudah mencerna apa sih keinginan besar dari Prabowo Gibran. Yang tadi cuma membaca misalkan hanya makan siang gratis, oh dia mungkin ke bawah lagi membaca tentang masalah pembiayaan untuk anak-anak Gen milenial. Mungkin ke bawah lagi bicara tentang masalah kebutuhan tadi hilirisasi dan sebagainya. Oh jaminan reformasi misalkan fiskal Indonesia, ekonomi Indonesia misalkan. Itu kan bisa dibaca. Nah, tapi karena tidak semua orang bisa membaca itu, ya kita tunjukkan ini loh program unggulan yang secara simpel bisa dicerna oleh rakyat Indonesia. Baik. Oke,